lagi sama aku Nazwa Shiralfa. Di video aku kali ini, aku mau ngajakin teman-teman semua untuk membahas materi mengenai akses control list. Nah, buat teman-teman, tonton video aku sampai akhir ya. Kalau gitu, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai teori dari akses control list. Nah, kalau gitu langsung aja kita mulai. Teori akses control list. Oke, teman-teman, kita akan mulai dari membahas definisinya terlebih dahulu nih. Jadi apa sih akses control list itu? Jadi akses control list atau ACL itu adalah salah satu alat dasar dalam jaringan Cisco. Nah, alat ini tuh ini memungkinkan administrator untuk mengontrol arus lalu lintas, memfilter paket dan meningkatkan keamanan jaringan. Jadi pada dasarnya ACL ini tuh adalah serangkaian aturan yang diterapkan pada antarmuka router atau switch. Nah, aturan-aturan ini itu untuk menentukan apakah lalu lintas diizinkan atau ditolak berdasarkan parameter seperti alamat IP, jenis protokol, atau nomor port. Jadi, pada dasarnya shell itu adalah serangkaian aturan yang diterapkan di router atau switch kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada fungsi. Nah, jadi fungsi ACL ini buat apa? Fungsi ACL ini kalau untuk yang pertama untuk jaringan kecil. Nah, kalau di jaringan kecil, ACL ini itu bertindak sebagai firewall ringan, lalu membantu memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan. Nah, tapi kalau untuk perusahaan, ACL ini dia itu berfungsi untuk menegakkan kepatuhan, mengelompokkan lalu lintas antar VLAN, dan menambahkan lapisan keamanan lain di luar firewall khusus atau peralatan keamanan. Nah, jadi singkatnya ACL ini bukan sekadar konsep teknis. Nah, tapi ACL itu merupakan alat praktis yang mendukung keamanan dan kinerja di lingkungan TIK modern. Kayak gitu, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari ACL. Nah, yang pertama itu ada ACL standar. Nah, ACL standar ini dia dicocokkan hanya alamat IP sumber. Lalu dia ini yang paling baik untuk penyaringan sederhana. Misalnya, dia ini hanya mengizinkan subnet untuk mengakses antarmuka manajemen. Nah, range-nya itu bisa dari 1 sampai 99 dan dari 1300 sampai 1999 kayak gitu, teman-teman. Nah, lalu yang kedua itu ada extend ACL, yaitu cocokan IP sumber plus tujuan protokol dan port. Nah, lalu dia ini berguna untuk kontrol yang lebih rinci, misalnya mengizinkan HTTP tetapi memblokir telnet. Nah, lalu range-nya itu dari 100 sampai 199 dan dari 2000 sampai 2699. Nah, dan yang terakhir itu ada name ACL, yaitu dia ini lebih mudah dikelola karena dia ini menggunakan nama alih-alih angka. Nah, dia juga itu mendukung keduanya, yaitu standar dan luas logika. Jadi kayak gitu, teman-teman. Itu dia pembahasan teori mengenai akses control list protokol. Nah, sekarang seperti biasa kita bakalan langsung lanjutin lagi untuk konfigurasi di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Konfigurasi akses control list. Nah, oke, teman-teman, di sini pertama kita bakalan bikin dulu topologinya. Oke. Nah, di sini aku pakai 2 router. Aku pakai yang 2911. 1 dan 2. Oke. Habis itu kita pakai 2 switch juga. Di sini lalu di sini. Habis itu kita kasih PC. Habis itu kita kasih server. Nah, terus habis itu tinggal kita sambungin aja.
Nah, ini tinggal dirapin aja, teman-teman. Nah, oke. Nah, sekarang kita bakalan kasih notes dulu buat IP-IP-nya, buat keterangan-keterangannya. Oke, di sini kita bikin ininya dulu. Oke. Nah, yang ini itu untuk VLAN 11. Oke. Ini untuk VLAN 11, IP-nya adalah 123.123.123.1/24. Oke. Nah, terus sekarang kita lanjut ke kita pakai yang ini. Oke. Nah, kita bikin di sini. Oke, nah yang ini itu untuk VLAN 12. VLAN 12, IP-nya adalah 124.124.1/24. Oke, lanjut lagi. Sekarang yang ini. Oke. Terus kita kasih lagi ini VLAN 13, IP-nya 125.125.1/24. Oke. Terus sekarang tinggal yang ini. Oke. Nah, buat yang ini yang ini itu untuk VLAN 99, IP-nya adalah 172.16.23.1/24. Oke, nah lalu di sini untuk IP di routernya atau IP jalurnya itu adalah 23.23.23.1/30. Kalau yang ini juga sama 23.23.23.2/30. Oke. Nah, sekarang tinggal kita rapin aja, teman-teman. Nah, jadi ini dia ya teman-teman untuk topologinya. Nah, oke, teman-teman, sekarang kita bisa langsung aja mulai konfigurasinya. Nah, pertama yang akan kita konfigurasi adalah kita konfigurasi bikin VLAN-nya terlebih dahulu, habis itu kita masukin IP address-nya.
Kita coba cek dulu teman-teman, berhasil atau enggak IP-nya dapat atau enggak. Kita ke DHCP, kita tunggu. Oke, dapat ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita ini aja IP address-nya. Nah, oke, udah berhasil semua, dapat IP. Nah, sekarang tinggal kita konfigurasi routingnya, teman-teman. Oke, di sini kita pakai yang router IGRP aja. Routingnya IGRP. Kita exit dulu. Habis itu kita masuk ke router IGRP 1. Networknya itu adalah 23.23.23.0. Habis itu network yang buat ke VLAN-nya yaitu 123.123.123.0. Habis itu network lagi 124.124.124.0. lagi 125.125.125.0. Enter. Oke. Sekarang yang ini kita exit dulu. Router IGRP 1. Habis itu networknya adalah 23.23.23.0. Habis itu network lagi 172.16.16.23.0. Nah, oke, sekarang kita coba kirim pesan dari sini ke sini. Nah, ini valid, kita coba klik lagi dan successful ya teman-teman. Oke, kita coba lagi. Nah, oke, udah berhasil ya teman-teman. Nah, oke, teman-teman, sekarang kita bisa langsung lanjutin buat konfigurasi access control list-nya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih salah satu routernya, bisa pakai router yang ini ataupun yang ini, tapi supaya lebih memudahkan, kita bakalan pilih yang router 1. Oke, kita masuk ke menu privilege, global configuration. Setelah itu kita masukin command IP access list, lalu tanda tanya terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita tahu, kita bisa pakai yang extend dan juga bisa pakai yang standar. Nah, teman-teman, sekarang kita bakalan konfigurasi yang standar terlebih dahulu. Standar, lalu tanda tanya lagi. Nah, di sini itu kita bisa pakai access list number, yaitu bisa dari 1 sampai 99 dan bisa juga pakai nama. Kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini aku bakalan pakai yang number aja. Kita bakalan pakai yang number, dan numbernya kita pilih angka 1 misalkan. Nah, teman-teman, di sini ada word. Nah, word ini yaitu nama. Jadi kita tuh bisa pakai nama kayak gitu. Nah, di sini langsung aja kita enter. Nah, setelah itu kita tanda tanya. Nah, jadi teman-teman, di sini tuh kita bisa pakai beberapa komen. Nah, tapi di sini kita bakalan pakai yang deny, yaitu yang buat blokir sama yang permit yang diizinkan. Nah, jadi kita bakalan pakai yang kedua ini aja, kayak gitu teman-teman. Nah, langsung aja kita mulai. Kita masukin komennya yang deny, lalu tanda tanya. Nah, di sini itu
kita bisa masukin yang ABCD ini, itu berarti kita bisa masukin networknya. Berarti nanti yang diblokir itu yang punya yang terhubung ke network yang kita masukin. Terus juga ada ini, itu berarti semuanya, dan host itu berarti IP yang kita masukin. Misalkan kita masukin IP dari PC 5 misalkan. Nah, berarti nanti PC 5 lah yang diblokir, kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang kita bakalan blokirnya yang misalkan yang VLAN 13. Nah, berarti kita pakainya yang network aja. Oke, kita masukin networknya yaitu 125.125.125.0. Nah, setelah itu tanda tanya. Nah, di sini kita disuruh masukin wildcard-nya. Nah, wildcard-nya adalah 0, 255. Lalu enter. Nah, setelah itu barulah yang permitnya. Permit itu berarti yang diizinkannya yang mana. Dan di sini juga sama, kita bisa masukin networknya atau semuanya, atau juga bisa hostnya. Nah, di sini kita pakai yang semuanya aja. Ini berarti sisanya ini enter. Nah, setelah itu kita coba masukin komen do show akses. Kita lihat. Nah, teman-teman, jadi kalau di control access list itu, si router itu dia bakalan membaca sesuai urutan konfigurasi kita, teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi kita konfigurasinya permit terlebih dahulu, yaitu berarti yang diizinkannya adalah semuanya. Misalnya permit any terlebih dahulu ya kita konfigurasi. Nah, berarti nanti tuh semuanya bakalan diizinkan, meskipun di bawahnya atau setelah kita masukin komen permit, kita masukin komen deny. Nah, nanti tuh dia nggak bakalan berpengaruh, teman-teman, karena si router itu udah membaca komen permit atau diizinkan semuanya terlebih dahulu. Nah, jadi dia nggak bakalan baru kayak gitu. Nah, makanya kalau untuk konfigurasi access control list ini kita diusahakan untuk beraturan kayak gitu. Nah, oke. Nah, jadi sebenarnya untuk konfigurasi access control list ini udah cukup, teman-teman. Nah, tapi gak cukup cuman konfigurasi access control list doang. Nah, kita itu harus konfigurasi yang namanya in atau out. Nah, jadi nih, misalkan kita mau ngirim paket dari PC 0. Nah, otomatis kita harus melewati ke sini dong. Nah, ketika di sini itu disebutnya dengan in, teman-teman. Nah, di in ini ketika kita udah boleh diizinkan, nah nanti kita bisa lanjut ke sini. Nah, di sini itu disebutnya out. Nah, tapi di sini juga kita harus tunggu dulu nih diizinin atau enggak. Kalau nggak diizinin, itu berarti kita udah pasti gak bakalan bisa berkomunikasi. Tapi kalau diizinin, itu berarti kita bisa melakukan komunikasi kayak gitu, teman-teman. Nah, biar lebih pahamnya lagi, itu kita langsung belajar sambil konfigurasi aja. Oke, teman-teman, sekarang kita langsung coba konfigurasi in atau out-nya. Oke, di sini kita bakal konfigurasi yang in aja. Sini enable config. Nah, setelah itu kita masuk ke interface gig 00, berarti interface gig 00, lalu enter. Setelah itu kita masukin komen IP access group. Habis itu kita masukin access listnya tadi berapa. Tadi kita pakai yang 1. Setelah itu kita masukin komen in, lalu di enter. Nah, oke, udah. Sekarang kita coba kirim paket dari sini ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya sekarang violet. Nah, kita coba. Nah, tadi kan kita ngeblokir yang
VLAN 13 ya. Tadi yang PC5 violet. Nah, sekarang yang PC4 juga sama violet. Nah, kita coba nih. Misalkan dari sini ke sini, kita coba klik yang ini. Nah, kalau yang ini itu successful, teman-teman. Kalau kita klik-klik lagi. Nah, tapi kalau yang ini, kalau yang tadi, ini violet terus, teman-teman. Yang PC4 sama PC5. Nah, sedangkan tadi yang PC0 itu tadi kita awalnya violet, tapi setelah kita klik-klik lagi akhirnya successful. Kita coba lagi dari sini ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang successful. Kita coba lagi satu kali lagi dari sini ke sini. In progress, kita coba klik-klik lagi, successful. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kita coba lagi dari sini dari PC5 ke server. Nah, kalau yang VLAN 13 ini selalu gagal, itu berarti konfigurasi kita udah berhasil. Nah, jadi itu dia teman-teman cara konfigurasi access control list dan in. Nah, nanti kalau misalkan pas teman-teman coba itu punya teman-teman masih tetap gak bisa, itu biasanya Cisco-nya ngebug. Nah, nanti teman-teman bisa coba konfigurasi out. Nah, nanti teman-teman tinggal lakuin hal yang sama kayak tadi, konfigurasinya cuma diganti jadi out aja. Terus teman-teman masuk ke interface di 01 kayak gitu. Nah, teman-teman, jadi itu dia pembahasan kita untuk hari ini. Tapi bukan berarti pembahasan access control list ini udah selesai ya. Belum, teman-teman. Masih ada beberapa pembahasan lagi. Nah, tapi kita akan lanjutin bahas di part selanjutnya. Jadi, tungguin ya di part selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih semuanya.